Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya mau memaparkan materi pembelajaran baik sinkronus maupun asinkronus terkait etika publik dan komitmen mutu. Jadi etika itu apa sih? Etika itu bisa diartikan sebagai penilaian terhadap apa yang kita kerjakan, baik atau buruk maupun benar atau salah. Etika berasal dari bahasa Indonesia, yaitu kata etos. Etika juga bisa diartikan kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak dan perilaku. Berikut adalah mind mapping dari etika publik. Fungsi etika sendiri ada dua, yaitu sebagai fungsi subjek dan sebagai fungsi objek. Di mana sebagai fungsi subjek yaitu sebagai penilai apakah tindakan yang dilakukan sudah benar atau salah, atau baik dan buruk. Sedangkan objek adalah suatu cara untuk melakukan sesuatunya. Nilai-nilai etika sendiri dirumuskan dalam kode etik yang dijadikan pedoman dalam bersikap dan berperilaku untuk menentukan mana yang baik atau tidak baik maupun benar atau salah. Jadi kode etik bisa diartikan sebagai norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Kode etik bisa diartikan sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk mencegah hal yang tidak diinginkan ataupun dibuat secara peraturan, legal, dan harus diketahui oleh semua lapisan unsur dan objek-objeknya. Nilai dasar etika publik dalam organisasi yang pertama rasa kebersamaan, yang kedua rasa empati di mana kita menyampaikan pemahaman perasaan, yang ketiga memiliki integritas, yang keempat memiliki keunggulan di mana kita menyampaikan sebuah informasi, yang kelima memiliki keluasan yaitu fleksibel, misalkan fleksibel dalam bahasa, budaya. Yang keenam memiliki kearifan, artinya sifat yang bijak. Yang ketujuh memiliki kebajikan, artinya kebaikan. Yang kedelapan selalu berinovasi alias upgrade pengetahuan. Dan yang terakhir berorientasi organisasi, bagaimana menjadi lebih baik lagi baik dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerja. Etika penyelenggaraan dalam pemerintahan. Yang pertama, etika sosial budaya, di mana kita sebagai makhluk sosial selalu bersosialisasi terhadap budaya dan etika yang berbeda. Yang kedua, etika politik dan pemerintahan, menciptakan good governance. Dan yang ketiga adalah etika ekonomi dan bisnis. Persaingan sehat adalah hal yang wajar. Dan contohnya kita mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi. Komitmen bisa diartikan individu atau kelompok, janji, dan perbuatan. Sedangkan mutu bisa diartikan standar, kelayakan, ciri, atau sifat. Nilai dasar komitmen mutu sendiri adalah efektivitas, efisiensi, inovasi, dan berorientasi pada mutu. Berikut adalah contoh penerapan nilai dasar orientasi mutu, yaitu komitmen pada kepuasan customer, cepat dan ramah, melayani dengan hati, melindungi dan mengayomi, serta perbaikan berkelanjutan.